bab adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Termasuk adab sopan santun seseorang dari terbit matahari sampai waktu zawal. Ya. Dari terbit matahari sampai zawal. Kemarin kita udah membahasnya tuh, bahwa yang sunnah bagi dia adalah yang dianjurkan membagi waktunya dengan empat bagian, atau dia punya 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah menyibukkan, yaitu antara terbit matahari sampai siang, menyibukkan diri dengan mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah, rasa lebih cenderung kepada akhirat, tidak cinta terhadap dunia, memberitahukan kita tentang aib-aib diri kita, kejelekan dan kesalahan dalam amalan kita. Dan juga ilmu yang memberitahukan mana yang halal, mana yang haram, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Kata beliau, dilanjutkan masih dalam pembahasan itu, wa hadzal fannu minal ilmi, dan ini fan itu apa artinya? Bidang gitu loh, atau cabang dari ilmu, yaitu ilmu nafi' ini maksudnya. Dan ini fan atau jurusan juga bisa dibilang, atau bidang minal ilmi, dari ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Qad jama'nahu, kami telah kumpulkan itu ilmu tersebut fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang luar biasa, kitab yang agung, ya. Kitab yang di dalamnya ilmu yang bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Berbicara tentang apa fadilah ilmu, bagaimana ilmu tauhid di dalamnya secara panjang. Ilmu bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sholat, sunnah-sunnahnya, amalannya, zakat, puasa, haji, sunnah seorang musafir, adab seorang musafir, bagaimana caranya, adab beribadah secara umum. Udah gitu ada rubu' nanti adat istiadat itu apa? Menikah, adabnya seorang istri, suami, bagaimana nafkah yang wajib, bagaimana caranya, dan bagaimana dalam urusan perdagangan, jual beli, mana yang halal, mana yang haram. Di situ ada kitab namanya Kitab Al-Kasb wal Ma'ash, cara mencari uang. Diajarin mana yang halal, mana yang bagus, caranya gimana, apa saja pekerjaan yang paling bagus untuk seseorang, bagaimana dia tahu ini yang halal, yang lebih bagus. Nanti ada kitab namanya Al-Halal wal Haram, Kitabul Halal wal Haram. Kapan dianggap ini halal, kapan dianggap ini muamalat haram, kapan dianggap ini dosa, kapan dianggapnya ini bukan halal, bukan haram tetapi wara itu lebih bagus ditinggalkan. Kapan dianggap itu waraknya lebih dalam lagi, itu detail disebut. Adabus suhbah, adab cara bergaul dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan paman, dengan teman, dengan kerabat, bagaimana jadi ukhuwah, persaudaraan. Lengkap. Luar biasa, kitab yang luar biasa. Kamil, syamil, semuanya ada di situ. Udah begitu, nanti yang separuh terakhir, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Apa-apa yang berurusan dengan hati, bagaimana namanya hati ini, bagaimana beliau jelaskan keistimewaan hati manusia. Hati manusia ini punya apa dan sumber ilmu untuk apa. Ketika dibersihkan, apa yang dia dapatkan. Lalu dalamnya ada mengetahui tentang penyakit hati, dari ujub, riya, kibir, sombong, dan yang lainnya. Penyakit yang zahir juga, seperti menjaga anggota tubuh, ya, lisan, mata, apa saja maksiat mata, apa saja maksiat lisan, apa saja maksiat tangan, apa saja maksiat perut, apa saja maksiat kaki. Sebutin semua dengan detail, dengan penjelasan yang sangat detail kalau dibilang. Bahkan dengan gambaran akal orang. Kalau engkau mengatakan begini, jawabannya begini. Mungkin ente mengira dalam permasalahan ini ada permasalahan di atasnya, yaitu seperti ini, jawabannya seperti ini. Kitab yang luar biasa. Udah gitu nanti ada rubu'ul munjiat,
tentang taubat, caranya taubat. Taubat itu bagaimana sesungguhnya? Kapan derajat taubat dan kapan seseorang dianggap sempurna dalam bertaubat? Detail sekali. Kitab yang panjang. Nanti ada cerita orang-orang yang bertaubat. Udah gitu nanti ada yang khauf, raja, takut sama Allah. Bagaimana caranya khauf? Apa saja? Apa artinya khauf? Hakikat khauf itu bagaimana? Cara menggapainya bagaimana? Gambaran orang-orang yang khauf itu bagaimana? Raja, harapan. Harapan itu apa? Dan bagaimana caranya? Bagaimana menggapainya? Sarananya untuk mendapatkannya. Cerita orang-orang yang punya sifat raja. Luar biasa. Habis itu ada al-mahabbah, kecintaan, cinta kepada Allah. Caranya gimana? Apakah bisa manusia itu cinta kepada Allah? Iya bisa. Caranya begini. Karena orang tuh memiliki sebab ketika dia cinta. Penyebab cinta itu ada berapa? Sekian. Nggak begitu doang ngomong. Ilmu benar-benar di dalamnya. Luar biasa. Nanti di akhirnya ada kitab tentang akhirat, surga, dan apa yang setelah kuburan. Orang ketika meninggal dunia, setelah meninggal, apa yang terjadi setelahnya. Bayangkan dirimu ketika engkau di padang mahsyar. Padang mahsyar itu begini. Surga sampai neraka. Lalu diakhiri dengan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luas. Akhir daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang luar biasa. Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus punya pujian-pujian bagi orang yang suka membaca Ihya Ulumuddin. Orang yang membaca Ihya Ulumuddin, saya jamin dia itu orangnya berarti orang baik, orang benar, ahli surga. Berarti dia suka dan ingin menggapai jalan menuju surga. Maksudnya begitu. Artinya dijamin itu bukan dijamin masuk surga, tapi maksudnya dia berarti di jalan yang betul. Katanya, tidak mencintainya daripada kalangan ulama kitab tersebut kecuali dia min ahli ulama al-akhirah. Berarti dia ulama akhirat. Tapi dia membencinya, tidaklah membenci kitab tersebut, tidak suka terhadap kitab tersebut kecuali dia termasuk ulama dunia. Ini nggak mau dikorek-korek kejelekannya dia berarti. Dia maunya rapih aja, enak aja, nggak mau koreksi diri. Walhasil beliau mengatakan bahwa kita setelah kumpulkan semua daripada ilmu nafi' tersebut, jumlahnya ada pada kitab Ihya Ulumuddin. Qala fa in kunta min ahlihi, kata ditantang deh kita. Kata beliau, fa in kunta, maka apabila engkau min ahlihi, termasuk orang yang bisa mendapatkannya, min ahlihi maksudnya bisa membacanya, bisa memahaminya, dan punya keinginan untuk mendapatkan ilmu tersebut, fahasilhu, maka dapatkan kitab tersebut, pelajari kitab tersebut. Aslinya fahasilhu, maka dapatkan, maksudnya artinya pelajari, mengerti. Wa'mal bih, lalu engkau amalkan dengannya. Terus kata beliau, thumma 'allimhu, lalu ajarkan kitab tersebut kepada orang lain. Apa yang ada di dalamnya maksudnya. Karena ilmu bermanfaat. Wad'u ilaih, dan ajak orang-orang untuk mengamalkan apa yang di dalamnya. Faman 'alima dzalik, maka siapa yang mengetahui hal tersebut, wa 'amila bihi, lalu dia mengamalkan dengannya, thumma 'allamahu, lalu dia mengajarkannya, wada'a ilaih, dan dia mengajak kepadanya, fadzalika, maka orang tersebut yud'a 'aziman, akan dipanggil atau dijuluki atau dipanggil 'aziman, agung. Orang tersebut dipanggil agung, orangnya mulia maksudnya. Fi malakutis samawati, di atas malakut langit, alam malakut, alam langit, alamnya para malaikat. Bisyahadati Isa alaihi salam, dengan syahadat atau dengan ucapan dari Nabi Isa alaihi salam. Udah kata beliau, ente selesai dari ilmu yang bermanfaat. Taib. Setelah itu gimana? Kalau anda selesai deh, alhamdulillah, ngamalin, belajar ilmu yang bermanfaat. Tapi masih ada waktu, kan panjang. Dari pagi sampai duhur. Masa bacanya itu doang? Misalnya, sudah ngerti dan ente sudah kuasai dan sudah mengambil ilmu tersebut, sudah mengamalkannya, bagus. Lanjut. Kata beliau, fa idza faragta min dzalika kullih, kalau engkau sudah selesai dari itu semua, dari ilmu yang bermanfaat itu tadi,
yang seperti itu sifatnya, wa faragta, dan engkau selesai, min islahi nafsik, min islahi nafsik, dari memperbaiki, islah memperbaiki nafsik, dirimu, zahiran secara zahir, wa batinan secara batin. Dah selesai kata beliau, rapi, zahir batin, udah ngamalin tuh ilmu, tapi masih ada waktu. Kata, wa fadhala syai'un min awqatik, lalu ada lebih, wa fadhala, dan masih lebih, syai'un sedikit, min awqatika, dari waktumu, fala ba's, maka tidak apa-apa, kata beliau. Fala ba'sa, tidak apa-apa, an tashtagila, maka engkau menyibukkan diri, bi'ilmil madhab, dengan ilmu madhab, ilmu fil fiqhi, dalam ilmu fikih. Bukan fikih sholat, bukan. Kalau fikih sholat sih ya, itu ilmu nafi', itu harus itu kita pelajarin, termasuk ilmu nafi'. Maksudnya di sini fikih yang berpanjang lebar. Ya, ilmu madhab maksudnya ada pendapat begini, ada pendapat kedua begini, menurut Auza'i begini, menurut Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, ya, yang lain begini. Nanti ada kalau seandainya terjadi begini, kalau seandainya terjadi. Ini kan belum tentu terjadi. Belajar begitu nggak apa-apa dah. Kalau ente udah selesai dari rapi zahir batin dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat, terus mau mengambil ilmu yang lebih luas dari itu, silahkan. Ya, ini sih ngomong sama siapa beliau? Nggak tahu, kita tutup muka dah di sini sih. Ya, mau tahu ini ngomong sama siapa dia? Ini ngomong kepada orang-orang yang lagi sibukkan diri dengan ilmu bukan ilmu dunia, bukan ilmu furu' madhab. Kata beliau, ntar dulu, utamakan yang ini dulu. Kalau ente udah rapi yang ini, nggak apa-apa dah, ente sibuk sama ini, bagus. Karena ente sibuknya ini bakal bermanfaat, karena ente sudah rapi, sudah bagus. Li ta'rifa, agar engkau mengetahui, bihi, dengannya, li ta'rifa, agar engkau mengetahui, bihi, dengannya, al-furu'an nadirah, cabang-cabang yang jarang. Furu', cabang-cabang. Nadirah, yang jarang, dari permasalahan maksudnya. Fil ibadat, dalam ibadah. Kalau seandainya begini, kalau nggak bisa, kalau seandainya begini, gambaran-gambaran yang kadang-kadang nggak kegambar, mungkin aja nggak terjadi. Nggak pernah ya dengarnya. Nah, itu ada di kitab-kitab fikih, sekarang itu ada di kitab doang, jarang yang jelasin, karena ilmu yang penting aja belum dipahami, apalagi ilmu-ilmu itu. Ya. Wa tariq, dan cara. Tariq di sini bukan jalan, artinya cara maksudnya. Cara at-tawassut, engkau menjadi penengah. Bainal khalqi, antara makhluk. Fil khusumat, dalam pertikaian mereka. Inda, ketika inkibabihim, mereka terjurumusnya mereka, ala syahwat, atas syahwat. Maksudnya apa? Jadi hakim, ilmu yang di atasnya itu, yang sehingga ente bisa bilang ente sah, ini milik fulan, ini harusnya begini. Jadi seperti ilmu orang yang jadi hakim, penentu mana yang benar, mana yang salah, ini sah salatnya, ini tidak sah, fatwa, atau jadi hakim untuk memberikan hukum, apakah ini hukumannya begini atau hukumannya begitu. Kata beliau, fadzalika aidan ba'dal fadzalika, maka hal tersebut ya, tadi ilmu tadi itu yang kayak begini macamnya, fadzalik aidan, juga ba'dal faraghi, setelah selesai, setelah selesai, min hadhil muhimmat, dari kepentingan ini, kepentingan dari ilmu nafi' yang urusannya batin dan diri kita pribadi dulu, min jumlati furudil kifayah, termasuk yang ini nih, yang lebih-lebih ini nih, termasuk furudul kifayah, termasuk fardu kifayah. Min jumlati, dari jumlah furud, fardu kifayah, yang kifayah. Maksudnya ya nggak boleh semua orang, nggak ada yang belajar fikih sama sekali, yang tahu tentang madhabnya, tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan.
bagaimana memberikan hukum atas suatu kejadian yang mungkin terjadi, harus ada orang-orang. Fardu kifayah. Tapi fardu ainnya yang wajib, urusan ente sendiri dulu, pribadi. Sah muamalat sama Allah, bagaimana mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang tidak, itu yang wajib dulu. Setelah itu baru boleh ngambil yang fardu kifayah. Ya masih bagus ini, masih ilmu syariat ini. Taib, kata beliau, lanjutin. Dikit lagi ya. Lala fa'idha da'atka. Fa'idha, maka apabila da'atka, mengajakmu, nafsuka ay dirimu, maksudnya dirimu mengajakmu, ila tarki, terhadap meninggalkan, ma dzakarnahu, apa yang kami sebutkan tadi, minal aurad, dari wirid. Arti wirid apa tadi? Rutinan yang sering kita lakukan, itu arti wirid. Yang tadi kita diajarkan dari tafakur, dzikir, belajar ilmu, itu semua wiridnya, maksudnya begitu. Kalau dirimu merasa berat untuk melakukan apa yang kami anjurkan tadi, dari wirid tadi, dari tafakur, dari berzikir setelah subuh sampai ini, mengamalkan, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Aduh, kok ilmu-ilmu gituan? Kita nih sekarang zamannya zaman canggih, zaman handphone, belajar sholat, belajar ruku, sujud, belajar ini, udah nggak zaman. Atau belajar yang ilmu, yang manfaat itu. Terus waktu mati itu mau kemana? Ke kuburan juga, ya kan, ke akhirat juga. Ilallah subhanahu wa ta'ala, ditanya lagi sama Allah. Tanya kerjaan ente apa? Ente bisa ilmu apa? Ya. Maka kata beliau, kalau merasa begitu, wal adhkar, dan zikir-zikir, istithqalan lidzalik, merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Bukan karena belum mampu atau pengen, enggak, anak pengen ngerjain, cuman sekarang lagi ngelatih diri anak sedikit-sedikit. Itu masih bekhair, masih baik, mendingan. Ini enggak, merasa berat. Ngapain ngerjain gini-gini? Ini sih orang klasik yang model-model begini. Enggak ada. Zaman kita enggak ada orang begini. Nah, kata beliau apa? Fa'lam, ketahuilah. Kalau begitu, ente keadaannya, fa'lam, ketahuilah, anna syaitan al-la'in, bahwa setan yang terlaknat, gad dassa, telah dassa, meracuni, atau telah memasukkan sesuatu, fi galbika, dalam hatimu, ada penyakit ad-dafin, yang terpendam. Ada penyakit ad-dafin, yang terpendam. Wahwa, apa itu penyakitnya? Hubbul mali wal jah, kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Nah, sebagaimana kita sebutkan kemarin, kedudukan di sini bukan berarti ente harus pengen jadi presiden, pengen jadi, bukan. Kedudukan itu ente pengen disanjung orang, pengen dihormati orang, itu kedudukan. Nah, itu kedudukan. Kecintaan terhadap tersebut sama, nggak boleh. Nah, dan kecintaan terhadap harta yang melebihi dengan yang dimaksud, yang dia tuju. Fa iyyak an taghtarra bih, fa iyyak, maka berhati-hatilah engkau, fa iyyaka. Fa iyyaka di sini bukan hanya kepadamu ya, artinya. Iyyaka na'budu, lain. Fa iyyak di sini maka berhati-hatilah engkau. An taghtarra, engkau tertipu. Bihi, dengannya. Fatakun, maka engkau jadi dhahkatan, bahan tertawaan. Dhahkatan, bahan tertawaan. Lahu, bagi setan, lahu, baginya. Fayuhlikak, maka dia membinasakanmu, merusakmu. Wa yaskhar minka, dan dia menertawakanmu. Wa yaskhar, dan mentertawakanmu. Mentertawakan. Baik. Qala fa in jarrabta nafsak, kalau engkau sudah jarrabta, coba. Jarrabta, engkau sudah coba, nafsaka, dirimu, muddatan, beberapa waktu.
fil aurad wal ibadat, dalam aurad wirid-wirid maksudnya, wal ibadat dan ibadat-ibadat. Fakanat la tastafqil, maka dirimu itu engkau dapati, fakanat ay dirimu itu la tastafqilha, tidak merasa berat dengannya, senang dengannya. Oh ya, saya pengen begitu, merasa senang dengannya. La tastafqilha kasalan anha, karena merasa malas terhadapnya. Lakin akan tetapi zaharat, tampak, raghbatuka, lakin akan tetapi zaharat, tampak atau ada, timbul, raghbatuka, keinginanmu, fi tahsilil ilmin nafi', untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi' udah jelas dah artinya, udah nggak perlu ditas. Walam turid bihi, dan engkau tidak menginginkan dengannya, illa, kecuali, wajh Allah, hanya untuk Allah SWT. Wad daral akhirah, dan hari akhirat. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gini. Iya, ketika engkau mengatakan kita harus mempunyai wirid seperti ini, saya mau mengerjakan, pengen banyak zikir, banyak baca Quran. Tapi saya juga ingin mengambil ilmu. Gimana dong? Kita dahulukan yang zikir, yang aurat, apa nawafil, sunnah-sunnah, sholat duha banyak, apa mengambil ilmu. Sedangkan saya juga ingin mengambil ilmu. Jadi saya malas ngerjain ini. Kenapa? Karena saya akan mendahulukan ilmu. Kata beliau, nggak apa-apa kalau ente nggak terlalu banyak dalam aurat dan zikir, tetapi engkau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tujuanmu karena Allah dan dar akhirah, maka itu lebih bagus. Mencari ilmu yang bermanfaat lebih utama dari memperbanyak daripada wirid, zikir. Ya, banyak sunnah, salat sunnah, banyak berpuasa, banyak zikir, banyak salat. Itu lebih utama dari itu adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya ilmu yang bermanfaat, tentunya tetap dia banyakin zikir tetap, karena dia pasti punya waktu luang, ya. Fadzalika afdal min nawafilil ibadah. Maka itu, kayak beliau mengatakan itu, fadzalika, maka hal tersebut, afdal, lebih bagus, min nawafilil ibadah, dari nawafil, sunnah-sunnah al ibadat, dari ibadah. Min nawafil, sunnah-sunnah ibadat. Mahma sahhatin niyah, selagi, mahma itu selagi masih benar, sahhat benar, an-niyah, niatnya. Walakin asyan, akan tetapi yang paling penting, asyan di sini yang paling penting artinya. Walakin asyan, akan tetapi yang paling penting, fi sahhatin niyah, niatnya dulu yang benar. Dalam sahnya, dalam betulnya niat. Fa in lam yasah niyah, tapi kalau enggak fa in lam tasah niyah, kalau enggak betul dan apabila tidak betul niatnya, namanya cari ilmu, benar nih cari ilmu, mencari akhirat. Totonya enggak, niatnya ingin cari uang, cari kedudukan, dipuji, ingin ini. Kata beliau, kalau tidak betul niatnya, fahiyah, maka itu ma'din ghururil juhal, ma'din, sumber, ya, sumbernya, atau apa namanya, ma'din sumber, ghurur, tertipunya, al-juhal, para orang-orang yang bodoh. Wa mazallat, dan tempatnya tergelincirnya, mazallat, tempat tergelincirnya, agdam, kaki-kaki, rijal, para lelaki. Maksudnya tempat tergelincir, salah jalan itu berarti nantinya. Ini baru yang satu. Ini kan suruh bagi, kalau enggak ente dalam 4 kedudukan. Ilmu bermanfaat nomor 1. Nanti yang kedua, yang ketiga belum. Nanti setelah ini. Yang kedua, ente nggak bisa cari ilmu tapi ente banyakin ibadat, bisa. Bagus. Itu cara yang kedua, derajat setelahnya. Nanti yang ketiga, mendapatkan sesuatu untuk kebaikan orang muslimin yang lainnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam.